Oke, Teteh nanti mau... Allah Akbar! Di tangannya ada binatang. Di tangan Ismi ada binatang. Tangannya ada binatang. Saya Allah Akbar! Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Dirimu adalah kegelisahan. Kegelisahan yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Jika jiwaku gelisah, tidak akan sampai ke tempat ini. Kamu ngancam saya? Kamu pikir saya takut sama kamu? Assalamualaikum Sobat Mata Langit, kembali lagi berjumpa dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita Mata Langit. Nah, saat ini Markas Mata Langit sedang kedatangan seorang bintang tamu. Ya. Jadi beliau ini adalah Lady Rocker. Tahun berapa Teh? 80-an? Tahun 90. Tahun 90-an. Namanya adalah Teh Yevi Nabela. Ya. Nah, beliau ini bersahabat dengan Lady Rocker juga, Teh Mel Sandi. Awalnya Teh Yevi mengantarkan Teh Mel untuk datang ke markas Mata Langit. Kemudian waktu di dalam klinik Panglima Langit, ternyata Panglima memantau bahwa Teh Yevi ini ada gangguan. Padahal waktu itu beliau hanya datang mengantarkan. Ya, gitu mengantarkan Teh. Coba Mel ceritain Sandi. Teh, gimana ceritanya? Awalnya saya nganter Mel Sandi ke sini. Saya kan baru pertama ya ketemu sama Panglima itu. Tiba-tiba Panglima kok kayaknya Teteh ini juga Ada gangguan. ada gangguan nih katanya gitu. Ada yang nutupi aura gitu lah dia bilang kan. Aduh apa ya? Mel kan ketawa ngakak karena dia tahu kan karena saya suka curhat gitu ke dia gitu loh. Loh kok tahu batin aku gitu kan. Saya padahal baru ketemu nih sama Panglima ini tapi kok tahu gitu. Dan bener semua gitu loh. Dia ngakak terus kan. Katanya Teteh lagi gelisah. Lagi gelisah lah pokoknya aku lagi serba gak enak gitu loh. Coba aja katanya dicoba kata Mel gitu kan. Ya udah saya coba. Akhirnya ya saya itu sama Mbak Ratna kan. Ayo lah mau. Katanya yang dipantau Panglima beliau merasa gelisah diakui benar. Iya, nah, betul. Terus waktu itu apa lagi yang terpantau oleh Panglima? Soalnya begini, begitu beliau masuk klinik saya bersama Teh Mel Sandi, kok ada dua sinar nih saya lihat kan. Yang satu terang, ya kan, tapi juga punya masalah di sisi yang lain. Tapi yang ini kelihatan banget redup dan aura hitam kegelapan itu mengitari tubuh itu terlihat sekali terpancar gitu dengan pandangan mata batin saya. Dan begitu Teteh duduk di depan meja saya ngelihat tuh kayak Teteh kayak gelisah gitu. Awalnya tadi kayak kiri salah, kanan salah, saya lihat ya ini dalam hati saya, oh, ini gelisah nih orang. Saya tahu, cuman kan saya namanya orang baru ya, baru kenal. Ya saya kan nggak mau juga main pantau, main menjelaskan ini dan itu saya nggak mau. Memang kalau menurut saya pribadi ada beberapa sosok yang udah ketangkep ya. Itu ada siluman ular, ada siluman nenek-nenek, dan saya ngeliat lagi kayak ada paku tertancap di jantung. Jadi kayak ada paku tertancap di jantung. Bayangan saya ada kayak kain kafan dan boneka yang diletakkan ya, tapi seperti batara karang gitu. Yang saya tahu itu batara karang itu kan dikasih minum darah terus ya, untuk melukai seseorang. Jadi sejenis santet juga gitu. Nah, jadi kayak nggak tenang, kayak bingung, kayak gelisah. Ya pas tenang, pas nggak tenang. Apalagi kalau tengah malam dengan kesendirian itu sering kayak gelisah. Bener banget. Gelisah banget itu. Bener banget. Tapi ada kesentak-sentak nggak kalau tidur malam? Kayak kaget kebangun? Iya, tiba-tiba aku kebangun gitu ya. Itu jam-jam berapa sering terjadi? Jam-jam 1, jam 2 gitu loh. Kaget gitu, kesentak gitu Bang? Kayak terbangun mendadak gitu. Iya, kaget. Terus susah lagi pengen tidur. Susah gitu. pasti. Susah lagi pengen merem. Itu sering terjadi begitu? Akhir-akhir ini. Oh, akhir-akhir ini. Ya, akhir-akhir ini gitu. Kalau hal-hal lain yang dirasakan Teteh seperti di luar nalar ada nggak? Enggak ada. Enggak ada. Cuman gelisah aja gitu, saya gelisah. Akhir-akhir ini. Tapi nggak tahu apa penyebabnya? Nggak tahu. Sebenarnya tanpa disadari beliau, di kamar beliau sendiri itu di dekat jendela, itu saya melihat tuh ada sosok yang kayak batara karang itu selalu memperhatikan Teteh gitu, setiap Teteh tidur. Jadi dia kayak memang
jiwa Teteh itu kayak diganggu, dibuat nggak nyaman, dibuat gelisah sehingga kesentak terbangun. Makhluk itu gitu. Itu kira-kira sudah berapa lama Panglima? Sebenarnya yang parah banget ya baru 7 bulanan ini. Tapi mereka mulai kirim itu udah hampir setahun setengah sih. Tapi efek beratnya ini sekarang. Karena dilihat pertama kok biasa aja. Penasaran dia kasih lagi, kok biasa aja. Dia kasih yang dosis lebih tinggi lagi, baru ini berasa ke Tetehnya. Tapi memang tujuannya tidak menyerang sakit secara fisik ya? Ini kayak ingin menutup auranya. Jadi kayak dibuat orang gelisah sendiri, tapi yang ditakutkan nanti berjalannya usia bisa mengakibatkan kegangguan kejiwaan. Salah-salah bisa nanti error gitu. Bisa seperti itu. Ya. Pikir saya karena mungkin ya, usia saya udah menjelang tua lah ya, udah hampir setengah abad. Apa karena itu gitu. Tapi ternyata enggak ya. Memang ada yang ngirim. Ada yang ganggu ya. Ada yang ganggu. Tapi bayangan saya sih kayak sosok seorang laki-laki ya. Bayangan saya gitu. Kalau Teteh sendiri ada merasa pernah berbuat salah atau gimana gitu ke orang? Kalau masalah besar sih enggak. Paling ya kalau dengan teman salah paham itu biasa sih. Ya kayak dengan Mel, kayak dengan ya Lady Afisa sahabat saya juga. Maksudnya bukan yang berarti ya. Cuman apa ya? Ya sambil canda lah kita. Sambil canda gitu. Bukan yang serius bermasalah enggak ada. Selama ini enggak ada, alhamdulillah. Ya namanya orang kita bisa nggak tahu ya, nggak sadar mungkin barangkali ya kan istilah katanya benar saja masih salah, apalagi salah, kan begitu. Jadi hidup ini kan ya itu susah melihat orang senang melihat orang susah. Ini tangannya Ismi udah jadinya gelisah, ya kan? Oke, Teteh nanti mau kenapa? Belum lagi proses merumisasi, tiba-tiba Ismi sudah menyerang. Allah Akbar. Di tangannya ada binatang. Di tangan Ismi ada binatang. Tangannya ada binatang. Binatang apa ya? Kayak kumbang ya. Garis-garis Panglima ada. Kenapa kamu ganggu saya? Apa salah saya? Apa salahnya dia? Kenapa kau tertawa? Kenapa kau bahagia atas penderitaan orang lain? Saya tidak membuat menderita. Jadi apa yang kau buat? Justru saya ingin mengajaknya bahagia. Mengajak bahagia? Bersama saya. Nama kamu siapa? Aku adalah kekasihmu. Jangan kau terus berpikir. Terimalah aku sebagai pendampingmu. Jadi ceritanya kamu merasa sakit hati karena pernah ditolak? Saya tidak sakit hati. Saya hanya menyampaikan rasa yang tersembunyi melalui yang tersembunyi akan sampai ke dalam hatinya. Apakah kamu pernah menyampaikan secara lisan, tatap muka? Saya takut. Berarti dia penggemar gelap itu, Teh. Tapi kita sering bertemu. Saya tidak pernah mengatakannya, tapi saya sering bertemu. Saya sering bersamanya. Saya siap berada dimanapun dia membutuhkan saya. Sebegitukah cintanya kamu dengan dia? Sangat mencintainya. Tapi kenapa nggak mengungkapkannya? Kenapa kamu pendam? Dia kan nggak tahu kalau kamu cinta. Tahu-tahu kamu ngerjain dia. Karena dia selalu membicarakan suaminya yang telah pergi. Kegelisahan hatimu adalah jeritan hatiku yang selalu merindukanmu. Jadi sejak suami Teteh meninggal ada yang pernah deket sama Teteh? Tanya-tanya Teh. Iya. Tapi kalau yang ini saya nggak tahu karena nggak pernah mengungkapkan gitu loh. Jadi dia mungkin Cinta terpendam? iya gitu, cinta terpendam. Kamu nggak fair itu namanya. Teteh nggak tahu kalau kamu cinta sama dia. Tapi kita sering berbicara. Bahkan aku sering membantumu di saat kau membutuhkannya. Aku adalah sahabatmu. Aku adalah temanmu. Siapa namanya? Tapi aku mencintaimu. Kalau kamu mencintai dia, kenapa kamu menyakiti dia? Saya tidak menyakitinya.
kau buat dia gelisah? Saya hanya merasuki jiwanya. Sama aja, berarti untuk ganggu. merasakan apa yang saya rasakan. Tidak ada niatku untuk menyakitinya. Saya hanya menyampaikan melalui rasa, melalui batinnya. Bagaimana caranya? Saya hanya memanggilnya melalui jiwa, melalui angin. Aku adalah temanmu dan temannya. Maksudnya gimana? Kita berteman lama, Evi. Kamu panggilnya Evi ya, Teteh? Iya. Kita berteman lama. Seperti apa? Aku temanmu dan temannya. Dia sudah pergi. Teman. Ikhlaskan dia. Oh, dia berarti berteman dengan suami Teteh. Biarkan aku yang menjagamu. Oh, berarti dia berteman dengan Teteh Tapi dengan kan saya nggak almarhum. tahu kalau kamu suka sama saya. Tapi sayangnya, aku mempunyai seorang istri. Dia tidak menerimaku, Evi. Kamu punya istri, kenapa kamu nekat mau mencintai Mbak Evi? Cintamu bertepuk sebelah tangan ya? Dia pun sesungguhnya mencintaiku. Iya, Aku siap menjaganya. Seberapa siap kamu menjaganya? Seberapa siap? Lama aku kagumi dia. Kalau mengagumi kenapa nggak mengatakan langsung? Aku takut dia menolakku. Wah, kamu nggak Nggak gentleman dong kalau begitu gentleman caranya. kamu. Karena aku mempunyai seorang istri. Jadi rencana kamu membuat dia seperti ini tujuannya apa gitu? Bukan menambah, malah dia mengetahui rasa sukamu, malah menambah dia jadi gelisah dan jadi nggak tenang gitu. Begitupun saya yang selalu memikirkannya. Kamu nggak tenang, jangan ngajak-ngajak dia dong. Kamu nggak tenang karena salah kamu sendiri kok. Jangan memendam rasa, itu menyakitkan jiwa kamu. Karena dia pun sesungguhnya membutuhkanku. Tapi aku bingung. Aku hanya bisa mengunci dalam rasa saja. Ya karena memang kamu nggak bisa memiliki dia. Aku mengendalikan jiwanya, pikirannya. Nggak fair kalau begitu caranya. Lalu harus bagaimana? Sampaikan aja perasaan kamu secara terbuka. Seharusnya kau mengerti dengan sikapku. Nggak bisa dong kalau nggak ada pernyataan. Kamu tuh sebagai laki-laki, laki-laki itu harus bisa menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu harus bisa mengatakan hal yang sejujurnya dengan keadaan yang kau rasakan. Tapi saya takut. Nah, Berarti itulah pengecut dong kamu. ketakutanmu itu yang membuat kamu itu Gelisah. jadi melakukan hal yang tidak benar gitu. Apapun yang dia butuhkan pasti aku bantu. Kamu nggak ikhlas bantuin Tevi. Aku sangat ikhlas. Itu kata Tuanku. Kamu sendiri sosoknya apa? Wujudmu apa? Itu kata Tuanku. Iya, Tuhan kamu yang suka sama Tevi ya? Ini ular nih. Ular. Tadi bilang siluman ular tuh. Jadi kamu sudah berapa lama di badan Tevi? Sebenarnya rasa ini sudah 10 tahun lebih. Tapi saya hadir baru saja di dalam jiwanya. Bagaimana Cinta ritualnya? terpendam ini judulnya. Dengan cara memanggil sukmanya dalam doaku. Dia melakukan sendiri ya? Atau ada gurunya? Dia bisa melakukan sendiri nih. Oh gitu. Berarti yang suka sama Teteh Dia orang, termasuk orang yang Orang punya- paham spiritual gitu. orang spiritual yang suka sama Teteh. Karena Tuanku adalah di mana engkau selalu bercerita tentang kesedihanmu. Emang dia suka bercerita kesedihan? Akulah temanmu, di mana kau selalu bercerita tentang kegelisahanmu.
Teteh suka curhat sama siapa? Kalau teman-teman cowok kan pada dasarnya sudah tahu kalau Teteh sendiri. ya Suami meninggal. ya gitu. Cuman kalau curhat lebih dalam gitu sama orang yang misalkan saya baru kenal gitu, saya tidak pernah gitu. Ini Tidak. dia mengaku kenal Teteh udah lama, udah 10 tahunan. Bahkan masih ada almarhum suami Teteh pun dia sudah Memendam rasa. menyenangi gitu, tapi dia tahu posisinya. Dia punya istri. Nah, dia punya istri dan Teteh punya suami. Nah, terjadilah suami Teteh meninggal. Nah, rasa itu tetap berjalan gitu. Ya tapi kan pada saat saya masih bersuami, saya kan nggak pernah respon dan bahkan saya nggak tahu kalau ada yang suka sama saya gitu loh. Memang benar, karena kamu baik, tapi saya yang menyukaimu. Bahkan sampai saat ini pun saya selalu memikirkanmu. Ada pertemuan nggak mereka baru-baru ini? Kapan terakhir kalian ketemu? Lewat suara saja. Lewat telepon. Berarti. Kira-kira berapa lama saya pernah bertemu Anda? 8 bulan yang lalu. Di mana? Tidak jauh dari tempat tinggalmu. Pertemuannya di tempat apa? Di tempat makan. Apa yang dibicarakan saat itu? Membicarakan tentang anak-anak dan pekerjaan. Tidak ada yang lain karena aku menghormatimu. Ya, terima kasih sudah menghormati saya. Tetapi alangkah lebih baik kalau misalnya Anda tidak lagi mengganggu saya gitu. Alangkah lebih baik kalau Anda menyayangi saya tetapi tidak dengan cara yang seperti ini gitu. Tapi kau butuh teman hidup. Kau selalu sepi. Emangnya kalau Teh Evi butuh teman hidup, kamu bisa menjadi teman hidupnya? Nggak bisa kan? Kamu juga punya keluarga. Terlebih aku tidak tega bila melihat sakitmu kambuh. Memangnya sakit apa Teh Evi? Sakit kepala. Iya. Iya, kadang saya sering sakit kepala, mungkin dari lambung terus. Karena dia mempunyai penyakit. Saya khawatir dengannya. Dan dia tidak mau cerita dengan anak-anaknya. Iya. Karena dia tertutup. Saya tidak akan menyakitimu, Evi. Karena saya mencintaimu. Tidak menyakiti, tapi kan kamu menutup auranya. Dia nggak bisa sama yang lain. Gimana kamu bilang nggak menyakiti? Itu menyakiti loh. Apakah ada laki-laki yang benar-benar mencintaimu? Ya mungkin saat ini belum. Tapi kalau kamu kunci kayak gitu, mana bisa orang dekat sama dia? Yang lain hanya menginginkanmu, tapi tidak dengan anak-anakmu. Belum tentu. Tanyakan kepadanya. Kamu nggak fair nih, nggak adil bener dah. Berapa orang yang sudah menyakitinya? Berapa orang yang sudah memanfaatkannya? Kalau tidak ada aku, Apa yang terjadi? Kok nggak ada kamu? kau terpedaya oleh laki-laki itu. Tujuan apa lagi yang kamu inginkan terhadapnya gitu? Aku hanya menjaganya saja. Menjaga, tapi tidak terlihat. Iya. Tapi penjagaanmu menjadi kegelisahan di jiwanya gitu. Aku hanya menyentuhnya dalam jiwanya saja. Tapi dia gelisah, dia nggak tenang, dia suka kaget dalam tidurnya. Maafkan aku, Evi. Bagaimana caranya supaya kau tidak Ganggu lagi. mengganggu dan membuat gelisah gitu loh? Saya pengen tenang gitu loh. Pengen apa yang dikatakan Panglima itu bahwa saya seperti ada kabut menutupi badan saya. Itu semua tuh bisa hilang gitu loh. Keraguan dalam
dirimu yang membuat kabut itu. Kenapa kamu ketawa? Kok kamu nggak prihatin dia ada kabutnya? Kau ingin melangkah, tapi kakimu yang satu terikat. Kamu yang ikat Kamu ya? yang ngikat ya? Kenapa kau tahu? Nggak boleh begitu. Nggak boleh, lepaskan aja talinya. Nggak boleh ngikat lagi kaki saya. Akan kau tidak jauh dariku. Seandainya engkau sudah dimiliki oleh orang lain, aku tidak bisa mendekatimu lagi. Tuh, berarti jahat kamu. Apa sayang kok kayak gitu? Bukan sayang itu namanya. Jadi siluman ular itu kamu yang ngirim? Kau tahu Teman kamu? binatang yang ku berikan padamu. Apa itu? Kayak apa itu? Itu binatang apa sih? Baru lihat aku ada Kayak garis lebah keras. ini. Kayak lebah tapi kurus ya, panjang gitu. Apa sih itu? Itulah aku. Itu kamu. Lebah. Itulah aku. Sosok kamu lebah. Aku masuk melalui dia. Mulai lebah. Kamu masuk dari mulai lebah. lebah. Dari Terus? di sana. Kaulah maduku, Evi. Kaulah maduku katanya. Aduh. Hentikan sekarang juga. Kakinya kamu ikat. Biarkan melangkah, tapi ini jangan. Kau Ngesot. berjalan saja Jadi dengan ngesot. satu kakimu. Gimana orang berjalan dengan satu kaki? Pakai apa kamu ikat dia? Aku lilit kakinya. Ya dia ular. Terus mau sampai kapan kamu kayak gitu? Dia mulai mau buas ya kamu? Tidak. Cukup ya kamu mengganggu Mbak Evi. Hari ini juga kamu harus pergi dari badan dia. Tidak. Harus pergi dari badan dia. Kalian punya kehidupan masing-masing. Gak usah lagi pura-pura mengkhawatirkan Mbak Evi. Cintamu bertepuk sebelah tangan. Terimalah takdir ini. Pernah memimpikanku, bukan? Kau pernah memimpikanku katanya. Kapan dia memimpikanmu? Pernah suatu hari kau memimpikanku, Evi. Kau tahu. Apa? Cantik. Kenapa pengen sekali kau melihatnya? Aku senang memandanginya. Senang? Namanya lagi juga cinta. Sadarlah, kalian sudah punya takdir masing-masing. Di saat kau tertidur, kau seperti Seperti apa? terganggu. Bahkan selimutmu pun pernah ku tarik dari tubuhmu. Coba ingat-ingat teh. Ya nggak terasa sih. Nggak terasa dia, orang lagi tidur kok. Kau tidak terasa, Nggak tahu. tapi anakmu pernah melihatku. Anak yang mana? Yang nomor 1 apa yang bungsu? Yang kecil. Yang bungsu berarti yang kecil. Bang dia pernah cerita sama teteh lihat Enggak, sesuatu? enggak. Nggak pernah tuh. Dia pernah melihatku, tapi dia takut mengatakannya. Emang waktu terlihat anaknya sosokmu seperti apa? Hanya bayangan hitam saja. Di rumah. Ya, Segede apa bayangannya? masuk ke dalam kamar. Lalu Tidak,
Kau sudah tahu, bukan? Semua ini sudah kau ketahui. Teteh udah tahu sosok itu siapa? Enggak. Tapi kau sering merasakan sulit bernafas. Terasa sesak. Kamu yang buat. Apa? Ada apa? Di sebuah lemari di dalam laci. Emangnya ada apa? Ada aku. Di lemari, di laci ada aku, kata dia. Lemari yang mana? Lemari rumah saya maksudnya. Iya. Di mana lagi? Lemari pakaian. Iya. Maksud kamu apa kok? Teteh suruh lihat di lemari ada apa? Batang dalmo kulite muji. Oh, ini kayak macam mantra kamu enggak ya? Pate wongo tola sakit ayo joku angin ketik. Apa yang Anda baca itu? Mantra biar apa? Kenapa? Ya, kenapa? Uripmu lakonmu. Oh, ini sosok yang berbeda ya. Mohon maaf, dengan siapa ini? Uripmu lakonmu. Api buruk. Kabeh kuwi lakonmu. Baik buruknya hidupmu. Saya hanya ingin menyampaikan sesuatu. Tidak ingin berniat jahat. Anda siapa? Dan ada siapa yang datang? Evi, Iya. jagalah anak-anakmu. Ya, ini. Jangan berpikir yang lain. Uripmu, lakonmu. Biarkan saya bicara. Ya, silakan. Biar dia beri kesempatan dia bicara. Biarkan saya bicara. Iya. Hidupmu itu adalah dirimu sendiri yang menentukan. Kau sudah punya tanggung jawab terhadap anak-anakmu. Kebahagiaanmu terletak pada anak-anakmu. Rangkul dan peluklah mereka. Itulah kebahagiaanmu. Jangan kau campuri dengan urusan yang lainnya. Kegelisahanmu itu hanya sebagai pengganggu hidupmu. Kau tidak butuh itu. Yang kau butuhkan adalah anak-anakmu. Saya dari Surakarta, Tuan. Iya. Dari leluhur Mbak Evi. Suamimu. Saya yang selalu mendampinginya. Oh, penjaga almarhum suaminya. Kutetapkan Leluhurnya. itu dalam jiwamu. Kau dan anak-anakmu akan selalu kujaga. Maaf, saya datang tiba-tiba. Iya. Ada lagi yang mau sampaikan? Itu saja. Iya. Kau jangan resah. Anakmu sudah terjamin tidak akan susah. Amin. Katakan itu, Tuan. Iya. Jangan pernah takut.
Karena dia selalu dihantui oleh pikiran-pikiran yang tidak baik, gelisah, sulit tidur. Anaknya baik. Insya Allah saya jaga anak-anak. Insya Allah saya jaga anak-anak. Cuman yang tadi yang pertama itu kalau bisa lepaskan, jangan ikat saya gitu. Jangan ikat kaki saya satunya. Biar saya bisa jalan dua-duanya dengan dalam keadaan ringan gitu. Jika kau bukan titipannya, kau sudah bersamanya. Jika dia bukan titipannya, dia sudah bersamanya, terjerat olehnya. Jadi sebenarnya kondisi ini masih bagus karena masih terlindungi ya? Ya, jangan kau ikuti pikiran yang membuatmu gelisah. Ikuti kata hatimu. Di hatimu ada keimanan di dalam dirimu. Dia yang akan menuntunmu dalam sebuah pilihan. Karena hidup selalu penuh dengan pilihan. Jaga kesehatanmu. Ya. Kau terlalu banyak bermain pikiran hingga kau lupa menjaga kesehatanmu sendiri. Bahkan kau lalai. Tubuhmu butuh hak untuk diberi makan. Nama Anda siapa? Saya Mbah Lurik. Mbah Lurik. Terima kasih Mbah. Mbah Lurik. Eyangnya Mbak Evi ya, dari suaminya ya? Ya, karena saya selalu berada di dalam keluarganya. Yang jagain keluarga suami dan Mbak gitu. Kenapa? Ada yang mengganggu Anda ya? Ya, Siapa yang mengganggu itu? ada yang berniat untuk mengikatnya, menariknya Iya. dengan cara yang tidak baik, membuat dia gelisah. Dia di antara dua pilihan, menjalani hidup dengannya atau tidak. Tanyakan di dalam hatimu, bukankah kau sudah merasakan bahagia bersama anak-anakmu? Iya, alhamdulillah selama ini saya sangat bahagia dengan anak-anak. Apakah Mbah Lurik nggak bisa menghalau yang mengganggu Mbak Evi? Bukan tugas saya untuk menghajar mereka. Saya hanya bisa menghalau, menahan, tapi tidak untuk menyerang. Dan di sini saya bisa diperkenankan untuk menyerang karena memang belum lama Tuhan serangan itu datang kepada beliau. Bukankah belum lama? Baru-baru ya dirasa. Iya, hampir satu setengah tahun inilah saya. Apa beliau lebih baik menikah lagi atau bagaimana menurut Mbah? Apa kata anak-anakmu saja? Sementara ini belum ada orang yang bersungguh-sungguh membuka kedua tangannya untuknya dan anak-anak. Kalau hanya menambah beban, lebih baik kau hentikan saja. Utamakan anak-anakmu. Akan menambah permasalahan. Jika kau lanjutkan, kuncinya ada di anak-anaknya. Saya akan masuk ke dalam jiwa anak-anakmu untuk memberikan sinyal yang baik. Jika memang dia pantas untukmu dan anak-anakmu, aku ikhlaskan itu sesuai dengan batin almarhum suamimu. Saya akan nurut sama anak-anak. Apa yang anak-anak inginkan, ya untuk saat ini ya saya nurut. Kau harus adil. Sementara anak-anakmu harus mendengarkan perkataanmu.
Dan mereka pun punya hak untuk memberi keputusan. Karena keputusan itu akan berpengaruh ke kehidupan kedepannya. Saya mohon. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Sobat Mata Langit, sekali lagi tiba-tiba Agil kesurupan. Kita belum tahu siapa yang masuk ke badan dia. Alhamdulillah. Jangan lupa ya subscribe. Biar kita bisa lanjut mediumisasinya dan biar kita tetap semangat. Siapa kamu? Siapa kamu menanyaiku? Saya Ratna Listi yang punya rumah ini. Apa hubungan kamu dengan wanita itu? Beliau teman saya. Kamu siapa dan dari mana kau? Kamu siapa? Tiba-tiba Dan kamu masuk. dari mana? Kenapa kau bertanya apa yang kutanyakan? Jangan ditanya balik. Lalu kenapa kau ingin menanyaiku? Ya iyalah, kamu kan tamu di sini tiba-tiba masuk ke rumah saya. Kamu udah ucapkan salam tidak masuk kemari? Tak ada kata salam untukku. Coba kau angkat kepalamu, aku mau lihat wajahmu. Tak perlu. Kenapa nggak mau menatap? Jadi Tujuan kamu tujuan Anda kemari itu untuk apa? Apa kaitanmu menanya-nanyainya? Dia pasien saya. Dia mau berobat dengan saya. Rupanya kau dan aku berhadapan langsung dengan kau. Oh. Kau seolah-olah mengenalku, wajahmu saja tak kau Nah, nggak ditunjukin. Coba tampakkan di hadapanku. tunjukin wajahnya. Bagaimana kau mengenaliku? Untukku tak perlu memandang. Urusanmu dengan Mbak Evi apa? Mbak Evi apa? Apa kaitanmu untuk dia? Apa yang kau lakukan kepada dia? Tak perlu kau menanyai itu agar dia berkepanjangan. Panjangan apa maksudnya? Saya nggak paham. Saya nggak paham muter-muter perkataannya. dong, ngomong yang jelas. Kamu masuk rumah saya, kamu nggak mau memperkenalkan diri, menunjukin wajah juga nggak mau. Apa itu namanya sopan? Mengucap salam pun tidak. Tak ada kata salam untukku. Yang ada kata apa? Kalau tidak ada kata salam. Apa kau ingin menyembuhkannya? Iya. Iya. Pantang untukku. Oh, nggak boleh. Jadi Kamu nggak rela kalau saya sembuhkan dia. Ya, Kenapa nggak rela? Kalau saya sembuh kenapa? biarkan kau berjalan sendirian. Jadi maksud kamu biarkan dia sendiri sampai seumur hidupnya gitu. Iya, Hmm? biarkan pikiranmu dan hatimu tidak selaras. Nanti bisa lama-lama bisa error dia. Bisa gila dia lama-lama nanti. Kalau hatinya dengan pikirannya nggak selaras. Tujuan harapan seperti itu. Agar kau tidak ada yang memiliki. jahat dong. Nggak boleh seperti itu. Jadi kau makhluk yang masuk dalam dirinya membuat kegelisahan itu. Iya, kenapa kau ingin menyembuhkannya? Kenapa kau selalu mengikuti urusannya? Ya karena memang pasiennya Panglima kan. Namamu sudah tidak asing bagi kami. Oh, di alam gaib nama Panglima udah gak asing. Karena kau selalu mengikuti urusan manusia. Saya tidak mengikuti urusan manusia, tapi manusia yang datang ke saya. Kenapa kau tidak menolaknya? Tidak bisa lah. Masa orang sakit saya tolak? Orang minta tolong saya ditolak. Memangnya kamu kayak gitu ya? Saya ingin menghapus kegelisahan itu di diri siapapun. Kau pulang saja. Dia tidak bisa apa-apa. Dia berusaha menghasut Mbak Evi biar pulang. Bilang Panglima nggak bisa apa-apa katanya. Jadi menurut kamu Panglima nggak bisa ngobatin gitu? Hah? Coba tunjukin wajah kamu ke Panglima. Tak perlu kutunjukkan wajah. Nggak berani ya kamu? Takut Tak ya? perlu ku melihat wajah. Takut kamu? Nggak cukup nyali? Tapi ku bisa membuat kegelisahan di dalam hatinya. Nggak boleh. Kalau namanya orang, kalau namanya sayang itu nggak boleh begitu. Nggak boleh bikin jahat. Ternyata sayang. Pulanglah kau kembali. Dia nggak pulang Saya dia. nggak mau pulang. Dia mau diobati dulu sampai sembuh, baru dia pulang. Coba tunjukin wajahmu coba. Tak perlu kutunjukkan
dia pun sudah tersiksa. Udah puas kamu belum? Kamu udah puas menyiksa dia? Belum puas. Sampai kapan kamu mau nyiksa dia? Sampai tak mengingat siapa-siapa. Gila dong, nggak ingat siapa-siapa, gila dong berarti. Hebat banget ya. Error dong berarti kalau udah ingat siapa-siapa. Jadi tugas kamu yang buat error ya? Iya, Dikasih upah apa kamu sama tuanmu? Kamu masuk-masuk ke kandang saya, ke markas saya, udah siap tenaga kamu di sini. karena aku pun makhluk pilihan. Kekuatanmu udah siap mau lawan saya. Iya, Makhluk pilihan tapi nggak berani menatap panglima. Udah tahu kamu sabetan saya seperti apa, udah tahu kan? Ya, aku tahu apa yang ada dalam hatimu. apa? Kegelisahan. Sama seperti yang kau buat terhadap dia. Tidak. Karena itu jiwamu, itu dirimu. Dirimu adalah kegelisahan. Kegelisahan yang akan menghancurkan dirimu sendiri. Tahu nggak kamu? Jika jiwaku gelisah, tidak akan sampai ke tempat ini. Oh, berarti untuk sampai ke tempat ini harus kuat nyali ya? Iya, Apa yang kamu mau minggir lakukan? kau jika kau tidak ingin terhempas. Kamu ngancam saya? Kamu pikir saya takut sama kamu? Awas, awas, pinggir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Pulang nggak? Jangan balik lagi ya. Pulang kamu ya. Ampun. Sadat. Duduk lagi. Minum. Duduk aja situ dulu. Duduk. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Duduk, duduk. Siapa ini? Siapa Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hormatku. Iya. Ada yang ingin disampaikan? Iya, Iya. salam perdamaian. Iya. Iya. Kalau boleh tahu siapa Anda? Tak perlu kau mengetahui namaku. Lalu ada keperluan apa Anda kesini? Kau buanglah kegelisahanmu. Buanglah dengan tangisan-tangisan di pertigaan malammu dengan beralaskan sajadahmu. Nggak apa-apa, maksud. Nggak apa-apa, di situ aja. Enggak apa-apa, jangan takut. Aku tidak akan mengganggumu karena aku juga berasal dari Jawa Barat. Aku berasal dari Bukit Patua. Bukit Patua. Di mana tuh? Tempat tahu. Di mana itu? Apa hubungan Anda dengan TFI? Aku berada di tempat berkawah.
Kawah Putih. Kawah Putih. Aku tidak bisa membantumu karena dirimu tidak mempunyai kekuatan untuk aku. Tapi di suatu saat nanti, di salah satu keturunanmu pasti ada yang akan diikuti oleh bangsa kami karena sudah menjadi titisan siapa? yang ada di kawah akan mendampinginya di salah satu keturunanmu. Ingat, menangislah, buanglah kegelisahanmu, hempaskan kegelisahanmu dengan tangisanmu di sepertiga malammu, dengan beralaskan sejadahmu. Kau dilahirkan dengan dikeluarkannya kepalamu dahulu, bukan kakimu. Itu menandakan berpikirlah sebelum kau melangkah, dan ingat, anak-anakmu adalah hartamu. Terima kasih, saya udah disarankan untuk ibadah di saat 3/4 malam. Itu aja yang saya ingat, yang saya terharu gitu. Terima kasih Pak. Ya, berpikirlah sebelum kau melangkah. Jadikanlah harta-hartamu, anak-anakmu sebagai ujianmu, bukan tujuan duniamu. Terima kasih ya. Ada lagi nggak pesannya? Aku sudah mengenalmu di saat kau menginjakkan kaki di Pasundan. Di saat kau menyuruh pasukanmu untuk kembali. Aku pun sudah melihatnya. Iya, malam itu yang saya tarik pasukan saya pulang. Ya. Karena ada yang mengganggu. Tetapi karena aku belum mengenalmu, tapi aku sudah mengetahuimu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TFV akan segera dilakukan terapi oleh Panglima Langit. Pandang mata Panglima sambil disebut. Nabi Mustafa Muhammad Lillahi lahumul al-Fatihah. Ya Allah, sembuhkan ya Allah, hancurkan ya Allah segala macam bentuk dengki khianat bangsa jin kepadanya. Ya Allah, lepaskan simpul-simpul ikatan tali di kakinya, di tangannya, di jiwanya, di hatinya, dan di pikirannya. Ya Allah, hancurkan ya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal ardi qadil arsil bayanullah sifatullah Allah nubuwah wajhina wajhikal karim ya Rasulullah. Wa ma wa ila dzikrul alamin mustajabul luqmanil hakim mustajabil qur'an najim wa riza sulaiman ibnu daud tamil umri wa sayyid waqti hajat wa ksira mali wa uladi wa bibni lin nasi ajma'in wa tabada wa taqulu min bani alaihi salam mangana hayya wa yaikal qaulu alal kafirin. Allah 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doha tosin mim kaf ya insad yasin wal qur'anil hakim hamim ain jin kam nun wal qalami wa may yasturun. Allah 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 Allah. Subhanallah subhanallah. Mata yang mari zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha
illallah. La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. La. Dah, Mama ya takillah yaj'al lahu makhrajan warzuqhu min as-sururi sadaqallah. Subhanallah alhamdulillah. Ya Sobat Mata Langit, Mbak Evi sudah diterapi oleh Panglima Langit dan sudah melihat langsung tadi proses mediumisasi, bahkan dua-duanya sosok yang masuk ke badan mediator tiba-tiba seperti kayak mau menyerang ya, ke Mbak Evi. Apa yang dirasakan saat mediumisasi tadi? Tadi ada binatang ya di tangannya Ya, itu, tiba-tiba. lebah ya. Ada lebah tadi. Lebah tiba-tiba nggak tahu asalnya dari mana, Tiba-tiba ada di dalam tangan Ismi. Pada saat tadi sih saya memang agak ketakutan ya, Awalnya ketakutan awalnya gitu. Lama-lama kesini ternyata bisa diajak ngobrol dan ada solusi gitu. Akhirnya saya lega gitu, dan terakhir saya dipijit sama Panglima, terus diterapi sama Panglima, kepala juga dipijit, jari-jari kaki dipijit, kayaknya plong gitu loh, kayak terasa ringan gitu. Rasa ringan yang awalnya saya memang berat gitu, kayak nanggung beban di kepala, di pundak ini gitu. Itu benar itu. Jadi saya bicara tidak hanya tidak kadang-kadang lah istilahnya tidak dibuat-buat gitu ya. Kalau itu memang benar, ini saya kayak ngeplong gitu loh, ringan terasa ini. Tapi saat mediumisasi tadi nyangka nggak kalau ternyata alur ceritanya itu seperti itu? Nggak nyangka, justru awalnya tuh saya kepikirannya tuh apa ya yang menjadi kegelisahan saya tuh apa gitu loh. Ternyata ya mungkin ada sosok yang memang mengganggu, nggak rela lah saya punya pasangan lagi gitu. Masih ada kendala di situ. Ya biasanya sih kalau Panglima menyarankan kepada pasien itu untuk tidak berfokus kepada siapa yang berbuat jahat, tapi fokus kepada kesembuhan dan kebaikan yang akan dilakukan ke depan nanti. Iya gitu. betul. Apalagi tadi ada pesan leluhur yang baik ya Mbak ya. Iya. Dan di sini yang sangat positif adalah pesannya bangunlah di 3/4 malam. Itu artinya kan saya harus bertahajud. Ya. Itu yang paling saya suka gitu di sini. Itu aja. Buat Mbak terharu ya. Iya. Jadi saya lihat tadi sepanjang mediumisasi Mbak nggak berhenti mengeluarkan air mata. Iya. Ini aja saya sedih, terutama kalau bicara anak itu udah nggak bisa dibohongi deh. Terharu ya. Iya. Kan banyak orang kadang-kadang berkata, ngapain didengarin jin ngomong apa segala macam. Tapi kalau bagi saya pribadi, yang namanya perkataan yang benar dan perkataan yang baik itu dari mulut siapapun ya tidak pernah akan berubah menjadi jahat. Karena sebuah kebenaran tetaplah menjadi sebuah kebenaran. Walaupun terkadang kebenaran tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Kan gitu. Tapi tetaplah kita berbuat baik. Tetaplah kita berbuat kebenaran dan sampaikan hal-hal yang benar dan terima kata-kata yang benar dan nasihat dari mulut siapapun makhluk Tuhan di muka bumi ini. Nah kalau Ismi tadi gimana Mi? Tiba-tiba ceritanya kamu mau nyerang ke Mbak Evi, terus tiba-tiba tanganmu terbuka ada binatang. Nggak tahu tadi pas Ismi berdiri di belakang kameramen Panglima. Pas berdiri di belakang, kok badan tuh kayak ditarik gitu. Kayak maksudnya kayak jalan sendiri gitu, terus tiba-tiba kayak ngegenggam sesuatu, nggak tahu juga. Tahu-tahu udah lost aja gitu. Padahal rumah ini kagak pernah masuk lebah ya. Nggak pernah ada lebah. Kalau lalat pernah masuk, lalat hijau yang gede-gede. Tapi kalau lebah saya belum pernah lihat gitu. Mungkin yang lain juga belum pernah lihat. Nggak ada sama. Itu lebahnya tuh lebah madu. Iya, lebah beda madu. Ya? Saya belum pernah lihat lebah bukan madu. kumbang. Kalau kumbang kan gede. Dia bertaring kalau kumbang gitu. Kayak bertaring kayak berculak gitu dia. Tapi ini tuh lebah madu. Iya benar-benar lebah. Jadi kan memang ada salah satu perkataan waktu mediumisasi tadi yang mengatakan kau ingin dijadikan madunya seperti lebah.
perumpamaan lebah yang mengeluarkan madu. Simbol ya. Simbol. Jadi pada saat proses medomisasi itu banyak juga hal-hal yang membuat kita pun takjub gitu, nggak terduga gitu. Kok bisa ada lebah dari mana? Ternyata itu semua simbol gitu. Kalau Agil tadi gimana, Gil? Apa yang terjadi tiba-tiba kamu gubrak bangku, kamu tendang? Badan ini berasa berat. Berasa berat, tiba-tiba kayak ada balon masuk aja. Langsung udah nggak sadar. Oke, setelah melalui proses ini semua, apa nih pelajaran kita bisa petik Panglima dari kasusnya Mbak Evi ini? Ya memang kalau masalah perkara sihir itu memang bukan perkara mudah bagi siapapun. Terkadang banyak juga orang yang sudah membaca Al-Quran, sholat tidak pernah tinggal, kok aku masih bisa kena ya? Padahal aku selalu sholat, aku selalu mengaji, kok aku kena ya? Ya pernah juga memang saya ngobatin Ustadz waktu itu dari Bandung, kurang apa gitu, menghafal doanya, kurang apa ibadahnya. Tapi kena juga, memang kita harus ada ilmu hikmah, ilmu ma'rifat yang kita amalkan, dan ada guru yang mengijazahkan doa itu kepada kita dengan kiat-kiat tertentu. Misalnya dizikirkan sekian kali, diamalkan selama berapa hari, dan itu baru doa itu akan mengandung kekuatan gitu, dan akan bisa memperisaikan diri kita. Tapi selagi kita tidak memiliki guru, apalagi belajar-belajar di Mbah Google, itu nggak bener. Belajar di Mbah Google, belajar di buku, nggak ada guru, belajar sendiri, baca sendiri, apa sendiri. Ini bisa untuk ini bisa itulah yang akan apa ya? Ya kalau kata Rasulullah, belajar tanpa guru ya gurunya setan gitu. Nah, jadi hati-hati gitu. Jangan pernah belajar sendiri, apalagi mengenal hal-hal yang sifatnya spiritual, sifatnya yang ingin mengetahui sesuatu yang gaib, itu sangat bahaya sekali. Bisa salah-salah itu apa yang kita pelajari itu akan memakan dan menjadi momok untuk diri kita sendiri gitu, dan terus akan menghantui kita gitu. Dan satu hal lagi, kesimpulan dari semua komunikasi kita ini, mediasi kita ini adalah kita sebagai manusia carilah ilmu, jangan pernah berhenti sampai akhir hayat, sampai kita menutup mata. Jadi tidak salah kalau ada pepatah kata mengatakan tuntutlah ilmu dari mulai ayunan sampai ke liang lahat. Itu benar sekali, karena ilmu Allah itu tidak ada batas. Sebanyak mungkin manusia mempelajarinya, sebanyak mungkin manusia mengetahuinya, dan sebanyak itu pula manusia belum mendapatkan semua ilmu Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Itu saja pesannya. Jadi harus terus belajar, tak boleh sombong ya. Ya baik Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat dan kita semua bisa memetik hikmah di balik cerita ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk Sobat Mata Langit yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga yang sudah share ke teman, sahabat, ataupun keluarga. Karena informasi ini bisa menjadi penting bagi orang lain. Saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit.